Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkati panjang umur, barokah rezeki dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing dan membahas tentang noise. Apa yang kalian pikirkan tentang noise? Pasti yang kalian pikirkan noise adalah sesuatu yang mengganggu dalam dunia audio. Benar sekali. Noise memang pada dasarnya mengganggu sinyal, mengganggu harmonisasi suara yang masuk. Tapi ada juga sound engineer yang memanfaatkan noise untuk menjadikan efek-efek tertentu. Seperti efek gitar gitu ya sebenarnya. Efek gitar untuk menambah distorsi ataupun sebagainya, itu dia malah menambahkan noise, menambahkan kekuatannya sampai noise seperti itu. Distorsi atau over gain atau apa itu ya, itu sebenarnya malah suara yang dibuat over dan noise yang berisik sehingga dia malah menjadikan suatu nada. Nah itu kalau di dunia musik gitar ya. Tapi kalau di dunia audio, noise itu sangat mengganggu. Tapi di kalangan semua audio pasti semua pernah merasakan noise yang mengganggu. Nah, jadi kesimpulannya noise itu ada pada semua alat audio. Asal Anda tahu, noise itu ada pada semua perangkat audio. Cuman tingkat noise-nya beda. Audio yang Anda beli dengan harga mahal itu, yang Anda rasa tidak noise, sebenarnya itu ada noise-nya. Walaupun sedikit sekali pasti ada noise-nya. Karena dia menggunakan preamp atau processing untuk menaikkan sebuah sinyal atau memproses sebuah sinyal suara, pasti dia juga memproduksi sebuah noise. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau semisal Anda beli mixer ya, mixer Cina, mixer atau yang mixer zaman sekarang itu, kok noise, kok gini? Ya memang noise itu sebenarnya ada pada semua perangkat audio, baik audio profesional maupun biasa. Tapi kalau mixer zaman dulu mungkin noise-nya beda dengan mixer zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu semua komponen itu asli, seperti IC, transistor dan lain sebagainya, itu mereka tidak ada kawinnya. Tapi kalau sekarang bisa Anda bayangkan, bisa Anda gambarkan, kalau mixer sekarang semisal 8 channel ya, diproduksi di Cina, itu kan harganya murah toh. Murah sangat dibandingkan mixer 8 channel yang dulu. Kenapa kok bisa murah? Nah, bisa dipertanyakan. Murah itu karena apa? Karena yang ada di dalamnya itu kualitasnya rendah atau bagaimana? Nah, kan bisa dari situ sudah ketahuan. Dan sekarang pun banyak komponen-komponen yang KW, yang istilahnya grade A, grade B dan sebagainya, itu juga berpengaruh juga pada hasil suaranya, termasuk noise-nya itu. Nah, definisi dari noise tersendiri adalah suara yang mendesis ya. Dan suara itu bisa mengikuti volume dan bisa tidak mengikuti volume. Maksudnya begini, mengikuti volume itu ketika Anda mengangkat volume seperti ini ya, sampai mentok, dia noise, dia ada suara mendesis. Nah itu noise yang mengikuti volume. Tapi kalau noise yang tidak mengikuti volume, dia walaupun fader ini dimentokkan ke bawah, master ke bawah, dan suara yang terekam akan noise, lah itu noise yang tidak mengikuti volume. Nah, kalau noise mengikuti volume bisa diakali dengan mengecilkan volumenya. Kalau noise yang tidak mengikuti volume, nah itu yang susah. Nah, noise itu seperti itu, dia mendesis. Bedanya noise sama ground apa, Mas? Nah, kalau ground dia itu cenderung berdiri krik atau mendengung atau apa ya istilahnya. Gitu loh. Kalau ground bisa diakali, bisa di grounding ke tanah dan sebagainya. Kalau noise tidak bisa diakali, kecuali ada yang ada alat namanya, kalau nggak salah, noise loper atau apa itu.
background noise atau apa, enggak tahu, saya lupa. Itu ada, tapi bukan semuanya teredam noise-nya, bukan. Tapi itu hanya mengurangi tingkat noise-nya saja. Nah, semua alat itu pasti ada noise-nya. Dan penyebab noise itu apa saja, Mas? Nah, yang pertama adalah komponen atau alatnya. Jika alatnya mahal, tentu saja noise-nya pun tidak keras. Wajar ya, harga membawa rupa. Kalau alatnya mahal, perangkatnya mahal, pasti noise-nya juga tidak akan keras seperti perangkat-perangkat yang harganya relatif murah. Yang pertama adalah alat. Yang kedua adalah instalasi kabel. Nah, instalasi kabel juga berpengaruh loh. Semisal kalian ada beberapa input banyak dan kalian asal-asalan saja dalam merouting kabelnya ke dalam sebuah instrumen, itu juga akan menimbulkan noise. Jenis kabel yang ketiga juga, jenis kabel juga berpengaruh sangat. Coba kalian beli kabel yang mahal, misal merek apa ya? Yes, merek mahal pokok dari Jepang itu ya. Saya tidak sebut namanya, dan merek-merek murah. Coba kalian bandingkan, walaupun sama-sama bentuk kabelnya, pasti dia suaranya beda nanti. Kalau yang kabel mahal mungkin penghantarnya lebih bagus, jadi suaranya lebih ringan dan noise-nya itu tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada, tapi sebenarnya ya masih ada, kecil banget. Nah, kalau kabel murah ada, kalau gain diangkat, nah dia langsung noise pasti. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, instalasi listrik. Instalasi listrik kok bisa menimbulkan noise, Mas? Iya. Kalau Anda pakai SMPS atau switching atau PSU yang tipis itu ya, bukan trafo, itu pasti dia ada gelombang-gelombang sinyal tertentu dan dia membutuhkan satu daya yang mengalir sebesar 220 volt. Jika satu dayanya kurang ataupun lebih, pasti SMPS itu akan mengakibatkan dianya tambah rewel gitu. Jadi dia minta strom 220 volt. Jadi Anda juga harus kasih 220 volt. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau bisa seperti itu. Misal kurang stromnya kok 170 volt, pasti dia akan noise, akan gimana, pokoknya rewel gitu. Jadi Anda kalau pakai listrik, saya sarankan pakai stabilizer, atau kalau pakai genset yang ada VR-nya. Seperti itu. Nah, selain noise dari instalasi perangkat, noise juga ditimbulkan dari lingkungan. Asal kalian tahu. Kok bisa, Mas? Kok bisa dari lingkungan? Nah, kalau Anda ada virtualizer atau alat untuk mendeteksi sebuah gelombang suara, nanti akan terlihat jika Anda diam, kalau alatnya masih bergerak, grafiknya bergerak. Nah, berarti itu noise dari lingkungan. Kalau Anda buka volumenya, pasti nanti akan ada gelombang yang bergerak pada virtualizernya. Tapi kalau tidak membuka volumenya, ya tidak ada. Nah, gelombang yang bergerak itu sebenarnya adalah gelombang suara dari lingkungan. Kok bisa, Mas? Nah, karena mikrofon yang Anda pakai itu terlalu peka, biasanya overgain dan lain sebagainya. Nah, itu membuat gelombang-gelombang dari luar masuk ke dalam mic, akhirnya menimbulkan noise seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus cara mengatasinya gimana, Mas? Nah, sama seperti penyebab-penyebabnya. Cara mengatasinya ya penyebabnya itu diperbaiki. Semisal yang pertama, komponen atau sebuah perangkat. Perangkatnya yang bagus. Nah, kalau perangkat bagus itu pasti ya perangkatnya bagus. Ya, tentu ya kalau perangkat bagus tidak ada noise. Yang kedua, pengkabelan. Pengkabelan harus benar dan kalau bisa ya pakai kabel yang bagus, yang low noise. Pernah Anda dengar kabel anti noise? Kan tidak ada toh. Yang ada adalah low noise. Kenapa low noise? Ya karena memang noise itu ada. Jadi gitu ya, teman-teman. Kenapa disebut low noise? Karena noise yang rendah. Noise-nya rendah gitu loh. Kalau kabelnya no noise itu tidak ada kabel yang anti noise, tidak ada. Adanya low noise.
noise rendah. Kabel yang bagus. Terus instalasinya juga harus rapi, jangan bulut-bulutan, jangan kabelnya ke sana ke sini. Nah, jangan ruwet seperti itu ya. Harus tertata. Dan yang ketiga adalah strumnya. Nah, strum harus juga stabil seperti yang saya katakan tadi. Yang keempat, biasanya yang keempat ini lalai dari teman-teman. Kalau Anda memakai mixer noise, nah ini adalah noise dari lingkungan. Jadi Anda tidak perlu membuka gain yang sebesar-besarnya. Enak mas saya buka gain besar, mic-nya jadi peka. Iya betul bro, peka, tapi nanti noise dari lingkungan akan masuk. Nah, kalau noise masuk, ada feedback, ada suara bocor, ada lain sebagainya. Nah, maka diperlukan sebuah alat. Biasanya yang dipakai adalah noise gate atau gate. Kenapa pakai gate? Nah, gate itu menutup gelombang-gelombang suara yang di bawah desibel yang direquestkan. Semisal Anda membuka gain setengah, ya toh, setengah volumenya 0 desibel. Di sini di master, di channel 0 desibel, gain setengah. Kalau Anda biarkan mic Anda menyala, ada suara-suara luar yang masuk. Ketika Anda memakai noise gate atau gate, itu Anda akan mengatur titik bukanya. Saya akan membuka suara jika suaranya melebihi sekian desibel. Nah, itu fungsinya noise gate. Kalau suara dari lingkungan kurang dari sekian desibel yang saya atur, jadi suaranya tidak akan masuk ke alat. Jadinya dia tetap senyap. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulannya noise itu tetap ada. Saya garis bawahi ya, noise itu tetap ada. Jadi tidak ada perangkat yang anti noise atau no noise, tidak ada. Yang ada hanyalah low noise, noise yang rendah, seperti itu ya teman-teman. Jangan salah persepsi ya. Jika Anda membeli sebuah barang atau alat mixer atau apapun itu, jika itu noise, wajar ya teman-teman. Wajar, sangat wajar sekali. Karena semua barang elektro audio ada noise-nya. Jika kalian suka, silakan like, comment, dan subscribe. Jika ingin tidak ketinggalan konten selanjutnya, silakan subscribe. Nanti akan saya sharing-sharing lagi yang ke depan, khususnya tentang audio ya, tentang audio, instalasi, dan sebagainya. Apabila kalian masih bingung, saya persilahkan untuk berkomentar. Pasti saya jawab. Saya bantu, insya Allah. Oke, sekian konten dari saya kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.